Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena klik tombol subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Profesi Stiker Surya Global Yogyakarta angkatan 25. Kami dari kelompok 1A. Di sini kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama, 1. Saiful Atani, kedua Papri Atmawati, yang ketiga Nailatul Rizkiyah, yang keempat Dewi Mustikawati, yang kelima Nur Santri MS Sanatu, yang keenam Revika Sahara Dewi. Di sini kami akan menjelaskan analisa jurnal dengan judul Pengaruh Terapi Aktivitas Kelompok TAK Halusinasi terhadap Kemajuan Perawatan pada Pasien halusinasi di ruang Manggis Rumah Sakit Daerah Madani Palu. Berikut penjelasan video dari kami. Namun sebelum ke materi, mari kita lihat outline-nya terlebih dahulu. Itulah outline dari kami. Selanjutnya kita ke video materi. Untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Dwi Mustikawati. Kepada Dwi Mustikawati kami persilahkan. Di sini saya akan melanjutkan latar belakang. Salah satu gejala positif yang sering pada klien skizofrenia adalah halusinasi. Menurut Stuart dan Lararia 2005 yang menyatakan bahwa 70% klien skizofrenia mengalami halusinasi. Pada penelitian ini juga menunjukkan 90% gejala halusinasi mengalami delusi. Sedang pada klien delusi hanya 35% yang mengalami halusinasi. Hal ini didukung oleh Thomas tahun 1991 yang menyatakan halusinasi secara umum ditemukan pada klien gangguan jiwa, salah satunya adalah klien skizofrenia. Tinjauan teori yaitu halusinasi adalah salah satu gejala gangguan jiwa pada individu yang ditandai dengan perubahan sensori persepsi, merasakan sensasi palsu berupa suara, penglihatan, pengecapan, perabahan, dan penghiduan. Pasien merasakan stimulus yang sebenarnya tidak ada menurut Kelliat 2010. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Papri Atmawati. Kepada saudari Papri Atmawati kami persilahkan. Baiklah, saya akan membacakan skenario kasus. Klien Nyonya A datang ke IGD RSJD Kota X diantar oleh keluarganya dengan keluhan kurang lebih 15 hari klien sering berbicara sendiri dan klien mengatakan bahwa dia dirasuki oleh kakeknya serta sering didatangi oleh adiknya. Setelah dari IGD, klien dipindahkan ke ruang perawatan intensif selama 5 hari. Kemudian, setelah keadaan klien mulai tenang dan menunjukkan kondisi yang stabil, klien dipindahkan ke bangsal perawatan psikiatri ruang Helikonia. Di ruangan tersebut,
Klien tampak mengkonsumsi makanan dengan porsi sedikit, tidak mampu memulai komunikasi, menarik diri dari lingkungan, serta sering berpindah tempat duduk karena merasa melihat adiknya yang selalu mengikuti. Saat akan diberikan intervensi dengan strategi pelaksanaan SP1 halusinasi, yaitu melatih klien untuk mengenali halusinasi, dan respon klien menunjukkan klien dapat mengenali halusinasinya. Kriteria keberhasilan dari SP1, klien mampu menyelesaikannya dalam waktu 1 hari. Kemudian pada pertemuan kedua, SP2, klien mulai diajarkan cara menghardik halusinasi. Pada SP ini, klien sudah bisa mempraktekannya saat di depan perawat atau terapis. Strategi pelaksanaan akan dilanjutkan sesuai tujuan yang ditetapkan perawat atau terapis guna mengatasi halusinasi penglihatan yang dialami oleh klien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Santri MS Sanatu kepada saudari Nur Santri MS Sanatu. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya, di mana saya akan memaparkan terkait penelusuran jurnal. Kami menelusuri jurnal menggunakan Google dengan tahap sebagai berikut. Yang pertama, membuka Google Cendek ya, yang biasa digunakan untuk mencari literatur. Lalu kami menggunakan penelusuran lanjut untuk mengetik kata kunci agar jurnal yang kami cari sesuai yang kami butuhkan. Yang kedua, dari penelusuran tersebut muncul beberapa jurnal dan kami memutuskan mengambil jurnal yang sesuai dan dapat diaplikasikan. Berdasarkan penelusuran tersebut, kami memilih jurnal yang berjudul Pengaruh Terapi Aktivitas Kelompok Halusinasi Terhadap Kemajuan Perawatan pada Pasien Halusinasi di Ruang Manggis Rumah Sakit Daerah Madani Palu yang diterbitkan pada tahun 2016. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naila Rizkia. Kepada saudari Naila Rizkia kami persilahkan. Untuk rumusan masalah di sini yaitu mengacu kepada poin PICO. Untuk P atau problemnya yaitu tingkat kemajuan perawatan pada pasien halusinasi. Untuk I atau intervensinya yaitu terapi aktivitas kelompok pada pasien halusinasi. Untuk C atau komparasinya yaitu tidak ada. Untuk O atau outcome-nya yaitu adanya kemajuan perawatan pada pasien halusinasi. Narasinya yaitu apakah terapi aktivitas kelompok halusinasi berpengaruh pada kemajuan perawatan pasien halusinasi di ruangan Manggis Rumah Sakit Daerah Madani Palu. Untuk telah kritisnya di sini yaitu terdapat beberapa poin. Yang pertama ada poin validity. Pada poin validity di sini terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada desain penelitian. Nah, pada desain penelitian di sini yaitu menggunakan rancangan eksperimental semu dengan desain one group pre and post test pilot control group. Menurut penilaian kelompok kami yaitu sudah sesuai karena berdasarkan Noto Atmojo 2015, penelitian eksperimental semu adalah penelitian eksperimen yang memiliki perlakuan, pengukuran dampak, unit eksperimen, namun tidak menggunakan penugasan acak untuk menciptakan perbandingan dalam rangka menyimpulkan perubahan yang disebabkan oleh suatu perlakuan. Serta pada perancangan ini juga tidak ada kelompok pembanding atau kontrol, tetapi paling tidak sudah dilakukan observasi pertama atau pretest yang memungkinkan menguji perubahan-perubahan yang terjadi setelah adanya perlakuan atau eksperimen, sehingga bisa diperoleh hasil post-test. Pada bagian instrumen di sini yaitu instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan perawatan yaitu dengan lembar observasi yang berisi tentang pengaruh terapi aktivitas kelompok halusinasi terhadap kemajuan perawatan pada pasien halusinasi yang tertuang dalam lembar evaluasi kemampuan mengontrol halusinasi. Menurut penilaian dari kelompok kami yaitu sudah sesuai.
Pengukuran tingkat kemajuan perawatan pada pasien halusinasi terdapat 2 sesi evaluasi kemampuan mengontrol halusinasi, yakni pada sesi pertama yaitu tentang mengenal halusinasi. Yang kedua, untuk sesi kedua yaitu tentang mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. Lembar observasi diukur dengan cara penilaian dengan memberikan tanda centang pada jawaban ya dan tanda silang pada jawaban tidak. Apabila ya, nilainya yaitu 1, dan untuk jawaban tidak, nilainya adalah 0. Hal ini sesuai dengan teori dari Nur Salam 2013, yaitu pengukuran observasi secara terstruktur, yang artinya peneliti secara cermat mendefinisikan apa yang akan diobservasi melalui suatu perancangan yang matang. Kemudian pada bagian tempat dan waktu penelitian, yaitu tempatnya di sini adalah di ruangan Manggis Rumah Sakit Daerah Madani Palu. Untuk waktunya yaitu pada tanggal 14 Juni sampai 25 Juli 2016. Untuk bagian populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien dengan gangguan jiwa halusinasi yang dirawat dengan jumlah 24 orang di ruangan Manggis Rumah Sakit Daerah Madani Palu. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 orang pasien rawat inap dengan gangguan jiwa halusinasi di ruangan Manggis Rumah Sakit Daerah Madani Palu. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Menurut penilaian dari kelompok kami, yaitu sudah sesuai, karena pada penelitian ini populasi berjumlah 24 orang, kemudian sampel yang diambil hanya 10 orang. Menurut Nur Salam 2013, pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling yaitu suatu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel di antara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti, sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya. Untuk uji statistiknya yaitu uji statistik yang digunakan pada penelitian ini yaitu Peirati test. Menurut penilaian dari kelompok kami yaitu sudah sesuai. Menurut ahli atau Sopiudin 2014, uji Peirati test yaitu uji beda parametris pada 2 data yang berpasangan. Peirati test lebih ditujukan untuk menguji efektivitas suatu perlakuan terhadap suatu besaran variabel yang ingin ditentukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Revika Sahara Dewi. Kepada saudari Revika Sahara Dewi, kami persilahkan. Importance untuk membandingkan penurunan tingkat kemajuan sebelum diberikan perlakuan terapi aktivitas kelompok dan sesudah diberikan perlakuan terapi aktivitas kelompok. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemberian terapi aktivitas kelompok dapat meningkatkan kemajuan pasien. Dari hasil pretest menunjukkan hasil ada kemajuan perawatan sebanyak 2 responden atau 20%, serta yang tidak ada kemajuan perawatan sebanyak 8 responden atau 80%. Kemudian pada hasil post-test menunjukkan peningkatan dengan hasil ada kemajuan perawatan sebanyak 7 responden atau 70%, dan yang tidak ada kemajuan perawatan sebanyak 3 responden atau 30%. Kemudian yang ketiga, applicability, penerapannya dengan mengambil 10 responden. Penelitian ini dilakukan di ruang Manggis Rumah Sakit Daerah Madani Palu yang berlangsung dari tanggal 14 Juni sampai 25 Juli 2019. Penerapan TAK ini dibagi menjadi 2 sesi, yaitu TAK halusinasi sesi 1 dan sesi kedua, di mana sesi pertama yaitu mengenal isi halusinasi dan sesi kedua yaitu mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. TAK dilaksanakan di ruangan yang nyaman dan dilakukan oleh peneliti dan dibantu oleh perawat terlatih di ruang Manggis. Kemudian, sebelum dilakukannya pemberian terapi aktivitas kelompok, peneliti melakukan pengukuran terlebih dahulu atau pretest dengan mengisi lembar observasi yang telah dipersiapkan peneliti sebelumnya. Selanjutnya, apabila terapi
angka sudah dilaksanakan selama waktu yang telah ditentukan, peneliti melakukan pengukuran kembali sebagai hasil post-test dengan mengisi lembar evaluasi yang telah dipersiapkan peneliti. Akan dijelaskan kembali lagi oleh Papri Atmawati. Kepada saudari Papri Atmawati kami persilahkan. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang analisa jurnalnya. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa jurnal yang berjudul Pengaruh Terapi Aktivitas Kelompok Halusinasi terhadap Kemajuan Perawatan pada Pasien Halusinasi di Ruang Manggis Rumah Sakit Daerah Madani Palu valid dan dapat diaplikasikan. Nah, hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa pemberian terapi aktivitas kelompok berpengaruh signifikan terhadap kemajuan perawatan pasien halusinasi.